to the fans. Of course, they are very disappointed, like us, but stand behind the team. Said, Ismail Abdul Latif. These three is Timnas Indonesia sedang bersiap untuk bangkit menghadapi Bahrain. Misi wajib menang diusung anak asuh Patrick Kluivert di pertandingan kali ini. Sejatinya, kedua kesebelasan sama-sama dalam kondisi yang tidak baik, lantaran sama-sama dibantai oleh lawan-lawannya sebelumnya. Indonesia digilas Australia, sementara Bahrain digulung oleh Jepang. Namun di pertandingan besok malam, Indonesia akan diuntungkan karena berlaku sebagai tuan rumah. Ditambah lagi pasukan Kluivert telah mendapatkan bocoran dari pelatih Jepang secara langsung yang baru saja memenangkan pertandingan atas anak asuh Dragan Talajik. Bahrain sendiri diketahui sempat tampil solid dengan meredam serangan Jepang. Hajime Moriyasu yang sudah berpengalaman 7 tahun bersama Samurai Biru pun langsung menyusun siasat agar bisa mengalahkan Bahrain, di mana Wataru Endo dan kawan-kawan diminta oleh sang pelatih agar tidak menyerang secara tergesa-gesa. Bahrain dalam kondisi yang baik dan mereka punya strategi matang untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk bertahan dan memainkan pertandingan, ucap Hajime Moriyasu dikutip dari Nikan Sport. Karena memegang kendali permainan, Hajime Moriyasu pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar bermain sabar karena momentum bisa datang. Dan benar saja, Jepang yang main sabar untuk membuka peluang akhirnya bisa menang dengan skor 2-0. Bahkan pelatih Bahrain juga mengakui kehebatan Jepang yang bisa jeli memanfaatkan peluang. Dengan ini, Patrick Kluivert pun bisa memetik saran berharga dari Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia harus tampil sabar dan tidak terburu-buru seperti melawan Australia yang justru malah kecolongan 5 buah gol. Selain itu, diketahui Alex Pastur pun juga diisukan akan menerapkan strategi Catenaccio di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Strategi ini adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini pun biasanya akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi, pertahanan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik. Hal ini pun akan membuat lawan kesulitan dalam menyerang atau bahkan mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya strategi Catenaccio ini mulai diperbincangkan publik usai asisten pelatih Timnas Indonesia Pastur terlihat lebih aktif di sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, ia pun terlihat fokus memberikan arahan kepada Joy Palupesi CS. Memang dalam pertandingan besok malam bisa dibilang Patrick Kluivert dalam tekanan yang luar biasa pasca kekalahan besar atas Australia di laga debutnya sebagai nahkoda anyar Timnas Indonesia. Kemampuan Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda pun pada akhirnya membawa keraguan di benak publik menjelang duel melawan Timnas Bahrain. Dan pada akhirnya muncul suara untuk mendorong asisten Alex Pastur mengambil alih kemudi Timnas Indonesia. Keinginan ini menguat setelah Alex Pastur pun juga terlihat aktif di lapangan. Dalam hal ini, memang ada beberapa faktor yang membuat Alex Pastur punya kapasitas untuk menjalankan tugas tersebut. Pertama, lebih berpengalaman. Jika dibandingkan Kluivert, Alex Pastur tentu punya rekam jejak dan pengalaman yang lebih oke. Ia mulai moncer ketika menjadi asisten manajer Heerenveen pada 2006-2008. Manajer Feyenoord U21 2008-2009, Manajer Excelsior 2009-2011, Manajer NEC Nijmegen 2011-2013, hingga Manajer Slavia Praha 2014. Lalu setelahnya sempat bertugas bersama AS Alkmaar pada 2014. Dia kemudian memperoleh kesempatan mengasuh Sparta Rotterdam pada 2015-2017. Bersama klub ini, Alex sukses membawa anak asuhnya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Setelah itu, Alex Pastur ke Australia untuk mengasuh SCR Altec, yakni pada 2019-2021. Lalu mengasuh Almere City pada 2022-2024.
dan hingga kini membantu Kluivert di timnas Indonesia. Lalu faktor kedua adalah memberikan instruksi yang lebih aktif. Salah satu aspek mencolok dari tugas Alex Pastoor dan Patrick Kluivert pada pertandingan melawan Australia ialah sosok yang mengambil peran untuk memberikan instruksi kepada para pemain. Patrick memang terlihat lebih santai dan tak banyak memberikan aba-aba, sedangkan Alex Pastoor selalu mengambil momen untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya dari pinggir lapangan. Ketiga, Patrick sedang terbebani. Duel antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain ini memang menjadi momen penuh tekanan bagi Patrick Kluivert dan jajarannya. Sebab setelah kalah dari Australia, laga ini menjadi momentum paling menentukan. Momen inilah yang harus diperhitungkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor soal siapa yang bisa menghadapi tekanan tersebut. Lebih-lebih mereka bermain di kandang sendiri yang dipenuhi oleh puluhan ribu fans timnas Indonesia. Sejatinya tekanan tak hanya dialami oleh timnas Indonesia tapi juga timnas Bahrain. Mereka bahkan menggelar sesi latihan tertutup. Dalam hal ini mereka sadar bahwa timnas Indonesia yang kini punya banyak pemain Eropa tak bisa dianggap sebelah mata meskipun baru dibantai 5 gol oleh Australia. Kondisi ini diungkapkan oleh asisten pelatih Bahrain, Fares Al-Dosari. Bicara dengan media lokal, ia memprediksi bahwa timnas Indonesia akan tampil menekan sejak awal. Timnas Indonesia akan memasuki pertandingan dengan semangat dan energi, serta mengincar gol cepat. Demikianlah pengakuan dari Fares Al-Dosari, dikutip dari Al-Bilad. Memang Bahrain sendiri main bertahan saat kalah dari Jepang. Namun taktik sebaliknya akan diterapkan skuad Dragan Talajic ketika berjumpa timnas Indonesia. Ia mengatakan fokusnya adalah memberikan peran ofensif yang lebih besar kepada lini tengah dan akan membangun serangan secara efektif. Hingga kini Bahrain sendiri terpantau terus memantapkan persiapan mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, latihan Bahrain ini digelar secara tertutup. Bahkan sekeliling lapangan tempat timnas Bahrain latihan juga ditutupi oleh kain hitam yang memungkinkan publik tidak akan bisa melihat langsung para pemain dari kejauhan. Di sisi lain, dari total 26 nama pemain yang dibawa ke Jakarta, terpantau hanya 14 yang dilaporkan hadir di sesi latihan tersebut. Mereka melakukan sesi latihan dengan jogging ringan, passing, dan juga juggling bola. Sementara pemain lainnya menjalani latihan terpisah di hotel. Saat ditanya terkait pemain lainnya yang tidak hadir, pihak timnas Bahrain pun mengaku memang ada yang belum tiba. Selain sangat tertutup dan misterius, sesi latihan Bahrain ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Dikutip dari beberapa media, di luar lapangan banyak aparat keamanan yang sedang berjaga. Bahkan untuk memasuki lapangan saja, bus yang ditumpangi rombongan timnas Bahrain dikawal oleh 3 mobil Brimob dan puluhan polisi yang bersiaga. Sekarang menarik menantikan duel panas antara Bahrain versus timnas Indonesia. Siapakah yang akan berhasil menjinakkan tekanan yang ada?